Kalau Matius 24 ayat 36 ini ditafsirkan oleh para pendeta sedunia, agama Kristen sedunia, bahwa hari kedatangan anak manusia itulah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sesat. Ini Tuhan Yesus Kristus yang berkata, bukan nabi, bukan rasul, bukan guru gembala penginjil. Mulut dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu Allah Bapa yang berbicara melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dari Bapa datangnya, bukan dari Tuhan Yesus sendiri. Itu makanya kedatangan anak manusia, tidak seorang pun tahu siapa anak manusia itu. Malaikat di surga tidak tahu siapa anak manusia. Anak manusia itu sendiri pun tidak tahu kalau dia akan diangkat menjadi anak manusia. Lalu Bapalah yang memberitahukan anak manusia ini datang dari Indonesia, sebelah timur dunia. Karena Allah menemukan ada seorang berdosa di sudut pedalaman timur dunia, Indonesia, yang telah melakukan ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh kebenaran itu. Sehingga Allah menyaksikan, memberitahukan kepada ratusan orang mendengar, dia itulah anak manusia. Apakah kau keberatan? Kalau zaman Nabi Nuh anak manusia itu. Zaman Lut Sodom Gomora, Lutlah anak manusia itu. Kalau Tuhan Yesus Kristus berkata, anak manusia itu adalah Mangapin si buaya yang sudah datang tanggal 10 November 2003, dialah Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus Omega. Tuhan Yesus Alpha Immanuel. Tuhan Yesus Omega, jasadnya orang berdosa, tidak berdosa lagi. Mengapin si buaya. Mungkin saudara bertanya, apa yang sudah dibuat oleh Mangapin si buaya? Kalian anak kemarin tidak mengetahui apa-apa. Allah yang mengetahui. Dan jemaat-jemaat mengetahui. Tapi dengar, seluruh firman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sudah menjadi darah daging. Manusia berdosa tadinya, kemudian tidak berdosa lagi, maka hidup kekal ada di dalam diri Mangapin si buaya yang bisa untuk menolong kau berhenti berbuat dosa, tidak berdosa lagi. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak menyelesaikan pekerjaan ini. Dia hanya datang sebagai korban untuk pengampunan dosa manusia. Kemudian dia memberitahukan anak manusia mau datang kedua kali. Dan dia tidak datang lagi. Dia sudah selesai bekerja. Dan anak manusia ini akan menjadi raja atas dosa. Raja atas segala raja atas dosa. Tuhan Yesus Kristus bukan raja atas segala raja. Sebab dia tidak kenal dosa. Dia raja Israel. Penyelamat buat Israel. Dan juga buat Israel rohani. Nama Yesus yang ajaib. Matius 16 ayat 27. Karena anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapanya, beserta dengan segala malaikatnya. Pada masa ia itu akan membalas kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Anak manusia datang dengan kemuliaan Bapanya adalah Bapa itu bersaksi.
Inilah anakku mengabdi si buaya yang sudah kulantik kurapi. Menjadi Mesias penyelamat. Untuk menyelesaikan pekerjaan dari Yesus Kristus yang belum selesai. Apakah pekerjaan Yesus Kristus yang belum selesai? Ada. Dia menebus dosamu, mengampuni dosamu yang kau perbuat. Tetapi tabiat berdosamu masih kekal. Dan masih terus berdosa. Sehingga harus muncul anak manusia. Raja atas dosa. Dosa sudah dipijak di telapak kaki. Iblis sudah di telapak kaki. Yesus Kristus bukan raja atas dosa. Dia manusia sempurna, tidak ada dosa. Maka, untuk kau bisa mematikan tabiat berdosamu. Inilah mantan orang berdosa bisa menolong, membimbingmu. Karena Yesus Kristus yang si Immanuel itu bodinya tidak mengerti dosa, tidak tahu dosa, dan tidak memahami bagaimana cara mengalahkan dosa. Dia hanya korban. Karena dosamu dia korban sebagai domba Allah. Untuk pengampunan bagimu. Matius 16 kemudian ayat 28. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati sebelum dilihatnya anak manusia datang dengan kerajaannya. Lihat, anak manusia, kata Tuhan Yesus, datang dengan kerajaannya. Mana kerajaannya? Allah bersuara 1 kali 24 jam di dalam kerajaan anak manusia. Itulah Pondok Nabi 10 November 2003. Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti isi Alkitab. Dan kuasa Allah tidak mendengar suara dari Allah. Maka anak manusia datang untuk menolong kalian. Supaya kalian terbaptis Roh Kudus. Bertanya jawab dengan Allah 1 kali 24 jam. Datanglah ke pondok sebagai bukti. Bahwa mengabdi si buaya dalam manusia. Untuk melayani, menyelamatkan kalian. Supaya kalian mendengar suara Allah, kemudian kalian bisa bertanya jawab, kemudian kalian bisa mematikan tabiat berdosamu, karena ada Allah yang bersuara di dalam dirimu. Sehingga kau mempunyai Allah yang hidup. Allah yang berbicara 1 kali 24 jam. Kalau kau tidak mendengar suara Allah, kau adalah agama Kristen yang sesat itu. Tidak mempunyai Yesus yang hidup, yang bersuara. Jadi jangan menafsirkan. Matius 24 ayat 36. Kok Tuhan Yesus anak manusia enggak bisa mengerti. Tidak bisa mengetahui. Kok tidak tahu tanggal bulan tahun berapa dia datang. Berarti dia bukan Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Ya memang Matius 24:36 itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah Mangapin si buaya. Indonesia sudah mendengar nama ini diberitahu. Banyak orang di kota Sorong ini yang mendengar suara. Anak manusia sudah datang. Tuhan, di mana orang itu? Tuhan jawab, dia ada di Indonesia. Lalu tanya lagi, di Indonesia di mana Tuhan? Di Pulau Jawa. Kemudian ketika orang bertanya lagi, sudah tahu, kali ini di Bandung. Tapi mereka belum bertemu dengan saya. Suara sudah diperdengarkan kepada Indonesia Timur ini. Kupang, Ambon, Papua, Tual, Halmahera berdatangan ke pondok. Sudah melihat saya bertemu. Yang lain belum datang, belum bertemu. Sedang berusaha untuk bertemu. Ketika dia melihat gambar salib Tuhan Yesus yang biasa di rumah kalian. Kok tiba-tiba berubah gambar ini menjadi hidup? Berubah muka. Oh, dia bilang, inilah anak manusia mengabdi si buaya itu. Orangnya belum datang. Yang mendengar ini
kalian yang dimaksud, silakan datang. Inilah tanda bukti Allah hidup, Allah berbicara, memperkenalkan kepada Indonesia dan dunia. Saudara mungkin berpikir, saya tidak percaya. Betul, Tuhan Yesus sudah bilang, kalian akan menolak, menyengsarakan dia. Bukan sebuah persoalan. Persoalannya adalah, apakah kau akan diselamatkan apa tidak? Mungkin engkau akan berkata, saya tidak menerima itu. Baik, Tuhan Yesus menjawab kau dalam Injil Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 26. Karena barang siapa yang malu mengaku aku Tuhan Yesus Kristus, dan perkataanku, perkataan Tuhan Yesus Kristus, nubuatnya, maka anak manusia menghabisi buaya. Itu pun malu mengaku dia, mengaku kau, orang percaya Tuhan Yesus Kristus yang dulu. Apabila ia datang kelak dengan kemuliaannya sendiri, dan dengan kemuliaan Bapanya, dan dengan kemuliaan segala malaikatnya yang kudus. Malaikat yang kudus banyak mengikut saya. Mereka lah malaikat-malaikat yang kudus yang sudah disucikan oleh firman Allah, mendengar suara 1 kali 24 jam permanen. Inilah ucapan Tuhan Yesus. Bila kalian mempercayai Tuhan Yesus yang bernubuat anak manusia datang dari timur, dari Indonesia, disebut menghabisi buaya, oleh Allah sendiri yang sudah diperkenalkan kepada ratusan ribuan orang, kalian akan bertemu dengan mereka. Tetapi, jikalau kalian tidak percaya, anak manusia berkata, habis mereka bukan orang percaya Tuhan Yesus Kristus yang dulu, omong kosong. Mereka enggak dengar suara. Mereka pendusta. Percaya Tuhan Yesus yang dulu hanya di mulut. Tetapi ayat-ayat Alkitab mereka tidak lakukan, tidak percayai. Bahkan kebenaran ucapan Tuhan Yesus mereka buang. Inilah penyesat-penyesat itu yang hanya berkhotbah untuk mendapat uang kolekte, memakai nama Tuhan Yesus. Di Pondok Nabi tidak boleh jalan kolekte. Tidak boleh minta sumbangan. Kalau saya berkhotbah, ketika saya berada 3 tahun di Surabaya, tahun-tahun kemarin, seorang anak rohani saya yang berada di Tulungagung, dia bilang, Om, masa saya anak rohani Om nggak datang? Datanglah berkhotbah. Saya berkhotbah. Sudah saya berkhotbah, saya bilang, jangan jalan kolekte buat saya. Baik. Tapi dia jalan. Lalu dia bilang, Om, ini kolektenya buat saya ya. Ya ambil saja. Karena saya malu. Kalau sudah menyampaikan firman Allah, ayo kasih uangmu. Kolektifkan ratusan orang ini. Minta duit. Tuhan Yesus sendiri bilang, taruh aja peti derma yang mau kasih, kasih yang tidak. Ini kebenaran murni. Anda jangan tersinggung. Sebab Tuhan Yesus berbicara seluruh kebenaran, ahli Taurat orang Farisi tersinggung. Bahkan menolak dia, menyalibkan dia. Lenyapkan dari muka bumi, dan lenyap. Tetapi anak manusia ini, kalian tidak bisa lenyapkan. Sampai seluruh ujung bumi ini mendengar dari Allah langsung suara. Inilah anak manusia. Setelah seluruh dunia percaya, baru Tuhan berkata begini, aku akan angkat. Rasul Paulus II menghabisi buaya hidup-hidup. Setelah selesai penginjilan seluruh dunia, diangkat hidup-hidup. Seperti Henok Elia. Ini Allah berbicara kepada nabi-nabi dari beberapa orang yang mendengar sendiri suara itu. Tujuan Allah adalah, bisakah kalian untuk berhenti berbuat dosa, tidak berdosa lagi?
walaupun sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus? Bisakah? Jawabannya bisa berhenti berdosa. Datanglah ke Pondok Nabi 10 November 3 supaya saudara sekalian terbabas Roh Kudus bisa bertanya jawab dengan Allah dan kau mempunyai suara, memiliki suara. Allah berbicara kepadamu, memerintah hidupmu, lalu kau berada di dalam kerajaan Allah. Dan Allah akan menguatkanmu, Roh Kudus menguatkan, dan akan menegur kau kalau kau bersalah berdosa. Inilah Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 14, dalam kabar baik, bahasa kabar baik. Injil kerajaan ini, Injil anak manusia, bukan Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan dimasukkan ke seluruh dunia, menjadi satu kesaksian bagi segala bangsa. Anak manusia mau datang. Sesudah itu banyak orang mendengar, masuk dalam kerajaan itu, terbabas mendengar suara 1 kali 24 jam. Barulah kiamat datang, pembantaian antikris datang. Bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai meterai Allah, suara Allah di dalam pribadinya, merekalah orang percaya 5 darah yang bodoh, tidak mempunyai suara Allah, pelita yang menyala, Allah yang bersuara, Allah yang berbicara, mereka bodoh. Masuk pembantaian, pintu ditutup, ketuk pintu. Buka kami pintu, bukankah kami mengajar dalam namamu? Usir setan, keluar setan dalam namamu. Berbuat mujizat, bernubuat, nubuat jadi. Suara dari dalam bilang, aku tidak kenal kau. Penginjil-penginjil yang kupakai dulu, aku tidak kenal, aku hanya pakai sebentar. Kemudian tidak kuselamatkan. Kenapa? Sebab tabiat berdosa, berdusta, melakukan kesalahan banyak, berbangga bersombong mencuri kemuliaan Allah. Padahal yang berbuat itu adalah Allah, bukan dia. Disitulah penolakan. Aku tidak kenal kamu sebab kamu berbuat jahat. Jahat itu adalah tidak mati daging, tidak keluar 9 buah roh. Tabiat-tabiat berdosa terus hidup, bermegah, berbangga, mencari pujian, gila hormat sanjungan, ingin terkenal, ingin hebat, ingin besar. Allah yang melakukan mujizat, nama Yesus Kristus yang melakukan mujizat. Bukan dia, tapi karena dia memaksa. Ya, Allah kasih. Sebab kalau dia tidak dikasih, dia akan murtad. Orang lain pun tidak dapat apa-apa. Maka Tuhan izinkan, tapi tidak ada keselamatan sebab dia meminta paksa untuk dipakai oleh Allah, tapi tidak ada keselamatan. Itulah Matius 7, 21, 23. Banyak orang menyeru aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tidak bertanya jawab dengan Allah. Sehingga aku berkata kepadanya, aku tidak kenal kau. Sebab tidak bertanya jawab dengan Allah, tidak mendengar suara, tidak ada Allah berbicara untuk menuntun hidupnya. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu berbuat jahat. Jahat itu adalah sebuah tabiat. Bersalah berdosa, tidak mati daging. Tabiat berdosa terus berjalan karena tidak ada roh Allah di dalam yang menolong hidup dia. Tidak ada roh Allah yang hidup bekerja di dalam orang itu. Kalau ada roh Allah bekerja, maka orang itu akan dituntun oleh Allah
bersuara sebagai dia hidup di dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang menerbitkan buahnya. Kerajaan Allah ini adalah suara dari Allah diambil. Sebab dia dikasih suara Allah tidak mau melakukan menurut. Diambil kerajaan Allah ini. Dikasih kepada orang lain yang mau melakukan. Suara Tuhan yang berbicara kepada dia. Allah yang memerintah hidup dia. Siapakah yang memerintah hidupmu? Bukan Allah. Kau sendiri. Logikamu, pikiranmu, pendapatmu, ideologimu. Semuanya dirimu. Kedegilan hatimu. Kau tidak peduli kepada kebenaran murni dari Alkitab ini. Tapi kalau ada Allah memerintah bersuara, kau akan tertolong. Ada teguran, maka dunia ini, kata Tuhan Yesus, sesat. Agama-agama Kristen, pendeta-pendeta, organisasi sedunia sesat karena tidak mengerti isi Alkitab dan suara Allah tidak ada. Anak manusia, Rasul Paulus II ditugaskan untuk mendoakan kalian supaya kalian terbaps bisa bertanya jawab dengan Allah. Itulah maksud Tuhan, supaya kalian selamat. Karena anak manusia ini untuk semua bangsa, semua agama, semua suku, semua manusia. Beragama maupun tidak beragama. Tujuan untuk mendoakan supaya mereka bertanya jawab dengan Allah. Apakah saudara tidak rindu bertanya jawab dengan Allah? Senang dengan gereja organisasimu yang kau sebagai raja, berkuasa. Tidak ada yang mengobrak-abrik hidupmu. Tapi kau penuh dosa, dusta. Dan menipu jemaat dalam kebohongan yang tidak sesungguhnya demikian firman Tuhan. Tapi kau robah-robah. Seharusnya kau melakukannya. Tapi kau robah. Sebab kau berada dalam sebuah organisasi gereja. Itulah gereja organisasi. Maka mereka banyak merubah-rubah. Ambil copot ayat yang bagus ini, taruh di organisasinya, berjalan sebuah ibadat liturgi. 1 jam, ada liturgi 2 jam. Jemaat tidak terpuaskan, tidak mendapat jawaban untuk keselamatan hidupnya. Karena kebenaran dari Allah tidak ada di dalam, suara dari Allah yang bersuara harus ada pada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, tapi tidak mendengar suara dari Allah, berarti orang itu orang percaya yang di luar Alkitab, di luar kebenaran, dan diserahkan kepada pasukan pembantai. Masuk antikris. Sebab mereka adalah Kristen gelap, Kristen malam, 5 anak darah yang bodoh, yang hanya percaya Tuhan Yesus, dan percaya nama Tuhan Yesus. Tapi sesudah itu, sudah. Tidak lebih. Mereka tidak terbabsro, tidak mendengar suara Allah, tidak mempunyai Allah yang hidup dalam hidupnya. Bagaimana orang ini bisa untuk mengerti keselamatan? Yang hanya dituntun oleh manusia berdosa. Para pendeta sedunia. Yang menurut pendapatnya, pikirannya, teologianya. Filsafatnya, logikanya. Sehingga manusia itu tidak menemukan kebenaran. Anda sudah mendengar Rasul Paulus II berbicara dari seluruh firman ini. Ini belum pernah Anda mendengar di kolong langit ini. Ini akan mengejutkan saudara. Dan ke depan ini rahasia dia akan dibuka. Sehingga kalian akan melongo
melototlah. Bagus kalau kalian jujur mengaku bahwa kalian selama ini sesat. Karena tidak ada Roh Kudus berbicara dalam dirimu. Kau sebagai pemimpin manusia sendiri. Dengan kepintaranmu cari-cari ayat untuk berkhotbah. Tapi firman kebenaran yang kau sampaikan tidak menyelamatkan manusia. Kau sendiri pun pengkhotbah tidak selamat karena khotbahmu itu. Bertobatlah. Carilah kebenaran. Dengarlah anak manusia ini berbicara. Allah mengangkat Rasul Paulus II. Itu dari suara mereka di seluruh Indonesia. Saya tidak pernah mengangkat diri saya Rasul. Dan Allah mengangkat menjadi anak manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Dari kesesatan, kebodohan. Pendapat-pendapat yang keliru dan sesat. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu sesat tidak mengerti isi Alkitab. Dan kuasa Allah, suara Allah. Anak manusia akan datang dalam kerajaannya. Untuk menolong kalian. Supaya kalian diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Pikul salib.